ngantuk aku sana. Marek ya. Nek sego jagung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh wakil. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Balung yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah kita berikan untuk anak-anak kita, khususnya kesehatan dan juga kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan kita pada siang hari ini khususnya dalam penyampaian materi yang akan saya berikan kepada panjenengan semua diberikan oleh Allah limpahan rahmat dan nikmatnya, amin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba nanti yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu dan hadir memenuhi undangan saya, khususnya dalam materi yang akan saya sampaikan. Ini adalah merupakan program dari BPGP Jawa Timur, khususnya di Jember, yaitu PKG PJOK yang kemarin sudah saya ikuti beserta teman-teman kelas 8 dari PKG PJOK Jember. Dan programnya adalah merupakan program lanjutan atau program rencana tindak lanjut yang nantinya akan didiseminasikan di sekolahan khususnya di SMP Negeri 3 Balung ini. Untuk materi yang akan saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, yaitu Sport Education Model. Permainannya adalah permainan bowling botol yang saya singkat jadi PBB. Ya, kemudian untuk temanya bangunlah jiwa raganya, dimensi profil Pancasila yaitu mandiri dan gotong royong. Next, Pak. Untuk latar belakang dari permainan modifikasi bowling botol ini adalah adaptasi dari olahraga bowling secara tradisional. Jadi kami ingin anak-anak supaya paham bagaimana itu permainan bowling. Kan kalau permainan bowling biasanya adalah permainan yang modern, mungkin yang ekspensif secara mahal. Tidak semua kalangan masyarakat, bahkan anak-anak itu mencoba bagaimana itu permainan bowling secara sesungguhnya. Nah, kami ingin menerapkan permainan bowling itu dimodifikasi dengan apa? Dengan memanfaatkan botol plastik bekas. Karena di sekolah kita itu setelah anak-anak mungkin beli minuman, kemudian sampahnya dibuang secara percuma. Jadi tidak ada yang memanfaatkan kecuali mungkin ada yang mengambil yaitu orang rongsokan itu ya. Jadi sebagai penggantinya daripada pin bowling tadi. Kemudian permainan ini dirancang untuk memberikan pengalaman olahraga yang sederhana, menyenangkan dan dapat diakses oleh semua kalangan, khususnya di lingkungan sekolah kita. Jadi kepinginnya saya pribadi kemarin dengan Bapak Alvan selaku guru olahraga yang satunya, saya sempat bertukar ide, apa Pak kira-kira permainan SEM untuk yang cocok di sekolah kita. Akhirnya muncul permainan SEM ini Pak. Jadi ide ini tidak serta-merta dari kami sendiri atau dari saya sendiri, tapi kami berkolaborasi dengan teman sejawat khususnya guru olahraga itu. Ya. Kemudian setelah tujuan itu dengan menggunakan bahan yang dapat atau yang mudah ditemukan seperti botol air minum dan bola kecil. Jadi kami kemarin sudah sempat mencoba juga bahwa botol air minum yang tanggung seperti yang ada sekarang ini di depan Bapak Ibu semua, itu sempat kami coba dengan bola kecil. Namun setelah kami coba dengan anak-anak ternyata gampang roboh. Jadi begitu kena bola
gampang roboh sehingga kami berikan air Pak di dalamnya. Jadi kami sempat coba-coba seperti itu. Ya. Kemudian akhirnya ini kami ganti dengan menggunakan botol air yang lebih besar. Jadi kemasan aqua yang 1,5 liter itu yang lebih besar. Kemudian airnya juga kami kurangi dari yang full, kami kurangi jadi setengah. Dan bolanya seperti bola bowling, bola bowling yaitu bola basket. Kebetulan bola basket yang ada di sekolah itu cukup untuk kami praktekkan kemarin, Bapak. Jadi gitu. Kemudian permainan ini tidak hanya mengurangi kebutuhan akan peralatan khusus, tetapi juga mempromosikan kreativitas dan pemanfaatan barang bekas. Jadi kami bekerjasama sama anak-anak itu, tak suruh atau tak saya minta tolong, nak coba kamu cari botol di depan tempat sampah ada di sekolah. Kemudian bisa cari yang ada di rumah, Pak. Jadi seperti itu. Next, Pak. Kemudian berikutnya latar belakang permainan bowling botol ini memiliki banyak manfaat. Antara lain melatih koordinasi motorik, jadi gerak. Kemudian ketepatan dalam melemparkan bola kepada target sasaran bola botol tadi atau pin tadi. Kemudian konsentrasi siswa, ya. Jadi tidak hanya serta-merta dilemparkan saja. Kita harus butuh konsentrasi karena jaraknya sekitar 5 meter, Pak. Jadi kami sempat coba kemarin seperti itu. Kemudian selain itu, permainan ini dapat dikombinasikan dengan pembelajaran nilai-nilai sosial seperti kerjasama. Jadi kerjasamanya di sini adalah bagaimana teman satunya ini adalah mempersiapkan, kemudian yang lainnya juga menjadi penyemangat seperti supporternya gitu, kemarin sudah kami coba. Kemudian nilai kerjasama, sportivitas, dan penghargaan terhadap keberagaman kemampuan. Dalam konteks pendidikan jasmani, permainan ini menjadi alternatif yang menarik untuk mengembangkan keterampilan fisik dan sosial siswa melalui aktivitas yang menyenangkan dan penuh tantangan. Jadi permainan ini selain juga mengasah keterampilan motorik, kemudian ketepatan, juga konsentrasi siswa, permainan ini juga menjadi aktivitas fisik yang menyenangkan. Jadi menyenangkan gimana, Pak? Anak-anak itu dapat tertawa dengan lepas, Pak. Kalau bolanya nggak kena, teman yang lain juga, ya nggak kena seperti itu. Ya, bukan termasuk mengejek tidak, tapi karena hanya lepas bisa tertawa dengan menyenangkan dan penuh tantangan. Kemudian next, Pak. Kemudian latar belakang sekolah kita adalah SMP Negeri 3 Balung, adalah salah satu sekolah menengah yang terletak di Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sekolah ini memiliki komitmen satu untuk menyediakan pendidikan secara berkualitas bagi para siswa dengan mengutamakan pengembangan karakter, keterampilan, serta prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. SMP 3 Balung terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung kreativitas siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan inovasi dalam pembelajaran. Sebagai bagian dari sistem pendidikan di Jember, sekolah ini berperan penting dalam mencetak generasi muda yang kompeten dan berbudi pekerti luhur. Dengan harapan dari background sekolah kita, Bapak Ibu, mudah-mudahan permainan ini nanti diharapkan bisa berkembang meskipun awalnya dari hal-hal kecil, manfaatkan barang bekas dan lain sebagainya. Harapan kami nanti ke depannya kami sudah bekerja sama juga dengan anak OSIS bahwa permainan ini nanti akan dikembangkan melalui kelas meeting. Mungkin nanti kalau sudah lebih besar lagi, mungkin permainan ini nanti bisa diadakan turnamen yang lebih besar. Next, Pak. Nah, tujuan program dari permainan bowling botol ini yang pertama adalah meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam aktivitas fisik. Jadi yang ditingkatkan ini adalah minat dan partisipasi melalui aktivitas fisik. Ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan sportivitas. Jadi maksudnya di sini adalah sportivitasnya adalah menghargai. Ya, kita sportif apabila ada yang kalah dalam permainan kita harus tetap
mendukung melalui supporter tadi. Tidak hanya menang didukung, tapi kalah pun juga harus tetap didukung. Itu adalah sisi dari sportivitasnya. Kemudian yang ketiga, menanamkan nilai lingkungan dan kepedulian sosial. Karena kami juga ide tadi muncul dari lingkungan yang mungkin karena sampahnya juga tidak diolah sedemikian rupa, jadi akhirnya kami punya ide seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya nomor 4 adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mandiri dan gotong royong. Jadi kerjasamanya ada di bagian yang gotong royong ini. Karena anak-anak mengambil atau mencari botol-botol bekas tadi bukan hanya 1 atau 2 siswa, melainkan itu kami adakan per kelas, Pak. Ya, jadi kami minta tolong kepada anak-anak, ayo dikumpulkan botol bekasnya, meskipun mungkin kalau di sekolah sedikit, bisa jadi di rumah kalian bisa, atau di lingkungan rumah. Next, Pak. Untuk berikutnya, Bapak Ibu, ada tujuan, capaian, dan langkah-langkah. Untuk capaian yang pertama, peserta didik dapat memahami dan mempraktikkan koordinasi motorik kasar melalui aktivitas fisik yang melibatkan gerakan melempar. Jadi motorik kasarnya melalui gerakan lemparan dari pemain nanti yang menjadi peserta. Kemudian yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap mandiri dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu mengukur dan mengevaluasi akurasi serta kekuatan dalam melempar objek ke target. Jadi latihannya sudah kami berikan pada saat jam pembelajaran di kelas 8, Pak. Jadi kami lebih banyak mengajar di kelas 8. Jadi kelas 8A, B, C, D, dan E. Kemudian siswa mampu bekerja sama dalam tim dan menghargai perbedaan. Itu merupakan capaian dari siswa yang harus dicapai oleh siswa tersebut. Kemudian berikutnya tujuannya adalah melatih kemampuan motorik kasar, terutama akurasi melempar dan kekuatan. Jadi untuk melatih kekuatan lemparan dan juga akurasi dari bola yang nanti akan dilemparkan kepada targetnya. Yang berikutnya, meningkatkan kemampuan konsentrasi dan strategi dalam menentukan cara melempar yang efektif. Jadi anak-anak nanti jika mungkin melemparnya modelnya seperti ini kok kurang bagus, artinya tidak memenuhi target sasaran, maka boleh dicoba dengan melempar dengan mungkin cara atau gaya yang lain. Itu seperti itu strateginya. Yang ketiga, membentuk sikap sportif, kerjasama, dan kepercayaan diri melalui aktivitas kompetitif yang menyenangkan. Ya. Kemudian langkah-langkah dari pembelajarannya adalah pembentukan tim, latihan dasar, dan pertandingan persahabatan. Itu sudah kami coba terapkan di minggu kemarin. Ya, untuk pertandingan persahabatannya kelas 8A yang di jam hari Senin kemarin itu di jam 1-2, kami coba gabungkan dengan kelas 8C yang ada di jam 3 dan 4. Jadi coba kami pertandingkan itu, Pak, kemarin, Pak. Kemudian diskusi kelompok, presentasi, dan pembuatan poster, ini juga sudah coba kami terapkan. Jadi masing-masing anak kami buat tim atau panitia, bagaimana kreativitas mereka muncul melalui pembuatan poster yang merupakan bagaimana gambaran itu nanti ditempelkan di mading, mungkin di mading-mading kelas atau di sudut baca di sekolah kita. Pembentukan tim, refleksi setelah permainan, dan pemberian penghargaan. Nanti ini setelah ada pertandingan yang akan saya laksanakan di pertemuan datang, insya Allah setelah semesteran nanti, ya ini akan ada pemberian penghargaan, kemudian berupa juaranya siapa saja. Kemudian diskusi kelompok, role playing, dan juga pembuatan karya tulis. Maksudnya di sini mereka kami latih untuk berdiskusi bagaimana siapa yang jadi panitia, siapa yang jadi pelatih, siapa yang nanti yang jadi pemain, bahkan pencatat skornya itu nanti berapa, kemudian penyiar pertandingannya siapa, kemudian yang membuat sarana lapangannya itu siapa, yang menyiapkan bolanya siapa, itu insya Allah sudah kami bentuk, Bapak.
Next, Pak. Kemudian struktur program dan mitra. Di sini kami struktur programnya adalah pembelajaran dilakukan secara tematik, terintegrasi dengan muatan pembelajaran yang lain. Jadi kami tidak hanya sebagai guru PJOK bekerja sendiri, Bapak. Kami juga minta tolong Bapak Sugianto selaku guru guru seni budayanya, kemudian kita minta tolong kemarin dengan Pak Isman selaku guru TIK-nya, ya, kemudian guru bahasa Indonesia dalam menyampaikan itu tadi. Kemudian nanti Yamin berdoa juga bagaimana cara memimpin doa itu guru agamanya. Baik, lanjut Pak. Kemudian kapasitas kelas atau sekolah. Sekolah kami memiliki sekitar 480 siswa, Bapak Ibu sudah juga tahu. Kemudian berbagai minat dan kemampuan, sehingga guru PJOK kami sendiri memiliki kompetensi dalam mengajarkan permainan modifikasi ini di sekolah, telah menyediakan lapangan dan halaman yang cukup luas dan juga peralatan olahraga yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program SEM ini. Lanjut, Pak. Kemudian rencana evaluasi ke depannya adalah yang pertama ada observasi, angket, dan dokumentasi. Untuk observasi sendiri adalah mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran. Jadi kami mengamati siswa tersebut atau anak yang kami lakukan proses tadi, bagaimana pembelajarannya bisa optimal, apakah masih perlu dilakukan pendekatan kembali, dan lain sebagainya. Kemudian angketnya mengumpulkan umpan balik dari siswa dan juga guru. Untuk dokumentasi kami minta tolong kepada guru TIK-nya untuk mengumpulkan data berupa foto, kemudian untuk coba kami minta tolong untuk memvideokan, dan juga hasil-hasil karya siswa tadi berupa poster, pembuatan poster, dan pembuatan karya-karya yang lain yang untuk tujuannya untuk SEM ini. Lanjut, Pak. Untuk berikutnya kemungkinan tantangan ini yang pertama adalah karena siswa kita juga jumlahnya lumayan banyak dan minat dan siswanya berbeda-beda, maka kami tawarkan untuk variasi permainan dan memberikan pilihan kepada siswa. Sempat kami muncul kemarin sebelum ide bowling botol ini permainan tradisional, tapi anak-anak coba dengan permainan yang lain, Pak. Mungkin kalau permainan tradisional mungkin sudah diterapkan di sekolah lain mungkin Pak, atau SD-nya mereka mungkin sudah pernah, tapi anak-anak lebih kami berikan pilihan ini kepada siswa kok setuju dengan permainan ini, dan nanti kedepannya akan dilanjutkan kepada kelas meeting nanti kedepannya Pak, jika sudah semester. Kemudian keterbatasan waktu adalah mengoptimalkan waktu pembelajaran dengan kegiatan yang menarik. Maka dari itu kami buat seperti ini Pak, supaya kegiatannya bagi anak-anak juga lumayan interesting, menarik. Kemudian yang berikutnya kondisi cuaca yang tidak mendukung, kami antisipasi dengan menyiapkan alternatif di kegiatan indoor. Kan Bapak Ibu guru yang di SMP 3 juga sudah tahu bahwa kita punya alhamdulillah sudah dibangun aula. Jadi aula itu sifatnya sebagai alternatif apabila pembelajaran PJOK atau mungkin pas nanti kok tiba-tiba cuacanya nggak baik, tidak mendukung, maka kegiatan kita dialihkan ke situ, Pak. Ya mudah-mudahan cuacanya dan kegiatan yang lain Bapak Ibu guru juga mendukung ini. Kemudian berikutnya, Pak. Terima kasih atas presentasi yang bisa kami sampaikan. Sekedar mengingatkan Bapak Ibu bahwa konsep pendidikan Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantoro, yaitu satu secara holistik, pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan, yaitu olah cipta, olah karsa, dan olahraga, dan juga olah jiwa. Berpusat pada peserta didik, pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi peserta didik secara utuh, baik secara jasmani, rohani, maupun akal budi pekerti yang luhur. Kemudian memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan yang sesuai dengan kodrat anak-anak dan perkembangan zaman. Berlandaskan nilai-nilai humanisme dan nasionalisme, pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh,
mencerdaskan secara emosional dan spiritual, pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan intelektual tetapi juga mencerdaskan secara emosional dan spiritual. Mungkin itu Bapak-bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada saran dan kritikan, monggo disampaikan saja. Terima kasih. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Oh, pakai mic, Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini saya akan apa istilahnya itu menanggapi dari kegiatannya Pak Rifki. Iya. Di lembaga, alhamdulillah Pak Rifki sudah sedikit banyak melakukan dan apa istilahnya itu merealisasikan kepada siswa kaitannya dengan pengumpulan bahan-bahan dan lain sebagainya. Untuk kegiatan silakan untuk Pak Rifki dilanjutkan kegiatan sengnya tersebut. Untuk hari dan tanggalnya silakan koordinasi dengan kesiswaan. Siap. Ya. Untuk kegiatan seng itu silakan dilanjutkan dan semoga kegiatan seng yang dilakukan oleh Pak Rifki berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih Bapak Wakil. Monggo. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain? Ya, sudah cukup. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini.